Sebelum kita membahas tentang Idul Kurban atau bab kurban itu sendiri, saya ingin mengingatkan bahwasanya besok insya Allah di kita ya, di negara kita, di negeri kita besok adalah Yaumul Arafah. Walaupun di Mekah sana Arafah itu tadi, di kita Tarwiyah di Mekah, di kita Tarwiyah di Mekah sudah Arafah. Besok di sana Lebaran, ya, selesai melaksanakan rangkaian ibadah haji, kita besok masih hari Arafah dan Lebaran insya Allah jatuh pada hari Kamis. Jadi yang mau berpuasa besok masih ada 1 hari puasa Arafah, ya, puasa yang disunnahkan, punya sunnah muakkadah dan pahalanya besar di sisi Allah. Sekaligus kalau misalnya sekalian ada yang punya qadha, nah, sekalian qadha dapat pahala sunnah juga dapat menurut sebagian ulama. Lalu nah ini yang kita, pada malam hari ini kita akan membahas hal yang terkait dengan itu ya, yang viral-viral katanya. Karena kan banyak juga kalau kita lihat di media sosial gitu, baik di YouTube, TikTok dan sebagainya, banyak sekali perbedaan pandangan tentang bagaimana ketetapan Idul Haji ini, Idul Adha ini. Apakah seperti Lebaran, yaitu lihat matlak, melihat datangnya bulan atau tidak? Karena banyak sekali pendapat yang berseliweran gitu ya, bahwasanya kalau ibadah Idul Fitri itu ya matlak, melihat hilal. Kalau ibadah haji enggak ya katanya, patokannya Mekah. Kalau Mekah haji ya kita ya haji, ibadah haji, ibadah kurban, ibadah kurban Idul Adha gitu. Gitu ya. Nah itu bagaimana sebetulnya? Memang ini dua pendapat ini kita tidak bisa kita salahkan karena dua-duanya memang ada pendapat ulama yang mengutip. Yang pertama tentu yang seperti yang kita laksanakan ini, sebagaimana pemerintah kita menetapkan tanggal 29, ya kita ikuti itu. Karena memang yang dilihat adalah matla. Matla itu adalah tempat terbitnya matahari ya, sebagai nanti pertanda perhitungan masuk bulan atau tidak, atau belum ya, baik itu melalui ru'yah ataupun hisab, disesuaikan dengan itu. Sama seperti kita mau masuk Ramadan atau mau Idul Fitri, jadi penentuannya begitu sama, tidak ada bedanya. Maka yang dilihat bukan Arafah, momentum Arafahnya, bukan waktu melaksanakan wukuf di Arafahnya, bukan, tetapi penanggalannya sesuai enggak. Kalaupun ada perbedaan ya tidak jadi masalah, karena memang yang dilihat adalah waktu penetapan Arafah sesuai dengan penanggalan. Karena tempat terbitnya berbeda, tempat terbit terlihatnya hilal berbeda di sini dan di sana, ya, di sini dan di Mekah, tentu penanggalannya pun akan berbeda. Gitu. Penanggalannya pun akan berbeda. Jangankan sini dan Mekah yang jauhnya 9.000 km mungkin, kurang lebih gitu ya. Sini dengan bagian timur misalnya, dengan bagian utara ya, itu tuh mana? Timur ya, sama Wita ya. Itu kan beda, pasti metalnya pun beda. Cuma kalau masih dalam satu negara, nanti yang menetapkan adalah pemerintah. Nah artinya kalau kita mengikuti pemerintah, karena ini yang dipakai oleh mazhab Imam Syafi'i, penetapannya sesuai dengan matlak. Nah ada juga yang berpendapat tadi tuh, pendapat yang mengatakan kalau haji ya haji, yang melaksanakan ibadah haji kan di Mekah, berarti patokannya di Mekah, berarti kita nungguin kabar dari Mekah penanggalannya, katanya gitu, ada gitu. Nah saya belum melihat ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Tapi saya tadi pernah, bukan tadi ya, beberapa waktu yang lalu saya ngelihat ada video Syekh Ali Jum'ah. Ya beliau mengatakan bahwa kalau ya Idul Adha dan Idul Fitri berbeda. Di antaranya kalau Idul Fitri
ya sesuai dengan hilal dan ru'yah. Ya, ru'yah dan hisab. Kemudian kalau Idul Adha katanya disesuaikan dengan di Mekah katanya. Apa dasar dalilnya? Kata beliau, ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, kata Rasulullah SAW, al-hajju haitsu yahujjun nas. Ya kalau ibadah haji mah ya, atau Idul Haji ya sesuaikan dengan waktu ibadah haji orang-orang. Kapan itu? Ya itu nungguin di sana berarti. Disesuaikan di sana. Karena ada hadis itu, maka Syekh Ali Jum'ah juga ada satu ayat lagi yang menjadi dasar beliau, satu ayat Al-Qur'an yang kemudian mendasari pendapat beliau untuk melaksanakan Idul Haji atau Idul Kurban, Idul Adha sesuai dengan penanggalan di Mekah. Karena kalau haji ya Mekah gitu. Nggak ada haji di negara yang lain. Ada haji emang hanya Mekah saja. Maka nanti penetapannya pun ikut hanya Mekah saja. Nggak kalah Zaitun. Nggak bisa. Gitu ya. Sekarang dulu Panji Gulang katanya haji mau dialihkan ke Indramayu. Wah repot, nanti pulang-pulang bukan bawa korma, bawa mangga. Koper begetah maksudnya. Sayang-sayang. Gitu ya. Nah itu adalah tentang penanggalan. Lalu yang berikutnya adalah tentang kesunahan bertakbir nih. Saya mengingatkan tiap tahun ini karena gini, perlu diingatkan itu karena sudah diingatkan pun kadang-kadang kita lupa. Ya, takbir. Takbir di Idul Adha ini ada dua takbir. Satu takbir muqayyad, yang kedua takbir mursal. Takbir mursal adalah takbir yang biasa kita lakukan setelah tenggelamnya matahari pada hari Arafah atau masuknya waktu maghrib malam Idul Fitri, Idul Adha, sampai nanti takbiratul ihram imam pada salat Id. Itu namanya takbir mursal yang kita baca sepanjang malam tuh. Namanya takbir mursal. Ada namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang dibatasi dengan waktu, yaitu adalah disunnahkan setelah setiap kali kita melaksanakan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Gitu. Ya minimal ya setiap sholat fardu aja sehari 5 kali berarti minimal tuh. Namanya takbir muqayyad. Waktunya masuk kapan? Waktunya masuk dari subuh besok pagi nih. Dari terbit fajar yaum Arafah berarti besok subuh, habis sholat subuh baca takbir sudah. Ya, jadi yang ngimamin sholat atau yang sholat sendiri habis sholat baca takbir. Ya takbir seperti yang biasa kita takbiran itu. Allahu Akbar itu dari mulai tanggal 9 terbit fajar besok pagi. Setiap habis sholat. Ya 1 kali juga cukup, cuman kan adnal kamalnya 3 kali. Ya paling enggak gitu ya, sempurnaannya 3 kali kita baca. Nah, dan ini waktu muqayyad ini atau takbir muqayyad ini memanjang waktunya sampai hari ketiga yaumut tasyrik. Berarti hari ketiga itu kalau kita Idul Adha hari Kamis ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, hari Minggu asar itu adalah terakhir kita disunahkan membaca takbir. Jadi habis asar baca takbir selesai, habis maghrib jangan baca takbir lagi. Udah. Dari terbit fajar pada hari Arafah besok pagi subuh sampai ba'dal asar hari terakhir tasyrik. Takbir muqayyad. Kadang-kadang kita ingat di awal nih, habis lebaran aja lupa baca takbir. Padahal itu sunnah ya. Sunnah membaca takbir muqayyad. Namanya takbir muqayyad. Jadi diingatkan tuh ya, takbir muqayyad dan takbir mursal. Takbir muqayyad dibaca selepas sholat dari tanggal 9 ya, masuk waktu subuh sampai asar hari terakhir tasyrik. Hari Minggu berarti kita. Itu adalah sunahan ya, selain disunahkan puasa gitu. Lalu yang berikutnya adalah kurban. Nah, ini kita tiap tahun kita bahas supaya juga jangan lupa juga kepentingan tentang ibadah kurban. Kurban ini hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkadah bagi orang yang mampu ya. Sunnah itu bagi pertama orang yang mampu jelas, yang kedua orang yang merdeka. Orang muslim jelas yang muslim, merdeka, mampu, dan orang-orang yang rasyid katanya. Rasyid itu adalah orang yang sah tasarrufnya lah. Sah tasarruf itu sah orang yang melaksanakan jual beli.
udah mampu, tasarrufnya bisa, artinya rasyid, orang yang cerdas, bisa membedakan mana yang maslahat, mana yang tidak. Nah, kebalikan dari rasyid itu adalah orang yang tidak mampu membedakan mana yang maslahat, mana yang enggak. Seperti orang yang mubadzir limalihi. Ya, mubadzir limalihi itu ada orang yang enggak tahu mana yang maslahat, yang baik. Misalnya kalau orang mau belanja nih, pengen beli baju. Kan orang beli baju itu kan beli baju yang cukup buat dia, pas buat dia. Nah, namanya rasyid. Berarti membeli sesuatu yang dibutuhkan oleh dirinya. Kalau orang yang mubadzir gimana? Yang penting cocok, wah cakep nih. Mau masuk kayak mau cukup kayak mau enggak, dibeli aja sama dia. Nah, namanya mubadzir, wah yang penting gue demen ini yang gimana kayak. Padahal mah kekecilan, longgar segala macam, wah dibeli aja. Di antara contohnya seperti itu. Artinya orang ini tidak mampu untuk tasarruf. Tidak mampu untuk membelanjakan hartanya di tempat-tempat yang maslahat buat dirinya atau tidak. Lalu bagaimana orang yang belanjanya bajunya sekali lebaran baju 10. Ya itu duitnya banyak ya gak apa-apa. Itu mah gak apa-apa. Yang mubadzir itu adalah membelanjakan hartanya di tempat yang tidak semestinya. Nah, gitulah. Nah, ya itu ya. Itu kesunahan bagi orang yang bagi orang yang berkurban. Nah, ini bagi orang yang sudah kesunahan itu, sudah balik, berakal, merdeka, kemudian mampu untuk berkorban. Lalu dia tidak berkorban, gimana hukumnya? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ya, bagi orang yang mampu untuk berkorban, kemudian dia tidak berkorban, hukumnya makruh. Illa kecuali kalau ada salah satu keluarganya sudah berkurban. Ya. Jadi ini hukumnya berkorban ini sunnah muakkadah tapi juga sunnah kifayah katanya. Sunnah kifayah itu gini misalnya nih. Saya punya keluarga. Misalnya anak saya ini udah gede nih, udah mampu. Ya. Sudah bekerja, sudah punya uang sendiri. Saya juga mampu misalnya. Saya tidak berkurban tapi anak saya sudah berkurban. Nah, salah satu anggota keluarga kita sudah berkurban, maka sudah menggugurkan tuntutan kesunahan untuk berkurban. Jadi menggugurkan kesunahan berkurban. Artinya tidak makruh untuk dirinya kalaupun dia tidak berkurban. Karena sudah ada salah satu keluarganya yang berkurban. Gitu ya. Nah, cuma kalau masalah pahala, ya pahala mah nggak ikut-ikutan. Cuman gugur kesunahan doang. Kalau pahala mah ya khusus untuk yang berkurban saja. Gitu ya. Walaupun ini disebut dengan sunnah kifayah gitu ya. Wala tajibu illa bin nadri. Yang berikutnya adalah bahwa ibadah kurban ini hukumnya sunnah muakkad dan tidak menjadi wajib kecuali dengan nazar. Ya. Kalau nazar jadi wajib. Kalau nggak nazar tetap sunnah. Cuma memang sedikit ada perbedaan dengan nazar-nazar yang lain. Maka dalam bab haji ini, dalam bab kurban ini, nazar itu tidak perlu dikatakan nazar tuh, tidak perlu dengan kalimat itu. Ketika orang sudah punya kambing misalnya untuk berkurban, lalu dia bilang ini kambing untuk kurban saya, itu sudah jadi nazar. Ya, atau saya jadikan kambing saya ini buat kurban nih, jatuh untuk nazar, menjadi wajib, bukan lagi sunnah. Nah tentu pahalanya ya pahala wajib dan sunnah kebanyakan ya besar yang wajib. Cuma ada perbedaan enggak? Ada perbedaan. Kenapa? Perbedaannya apa? Kurban yang sunnah kita boleh makan, bahkan sunnah ya kita makan. Walau lukmatan atau walaupun sedikit-sedikit aja, harus itu sunnah kita makan. Dan sunnah lagi dagingnya sedekahkan semua, kita ambil hatinya aja. Sunnahnya, ya. Ya kalau enggak ya sepertiga lah, sepertiga buat kita, buat keluarga, sepertiga buat orang-orang fakir miskin, sepertiga buat yang lain. Gitu ya. Tapi sunnah mah ya disedekahin semua. Kita makan sedikit. Nah kalau yang wajib, kalau kurban yang wajib, kalau kurban yang wajib, dagingnya tidak boleh kita makan, wajib disedekahkan semua. Nah ini nih, ya. Jadi besok misalnya Bang Epal beli kambing, jangan bilang wah dengan bangganya dia bilang ini kambing kurban saya nih.
itu jadi wajib. Lu jangan nyomot daging itu. Gitu ya. Jangan nyomot dagingnya itu, nggak boleh itu mah. Wajib disedekahin semua. Boleh kali dikit. Kantongin. Gitu ya. Kan biasanya ada aja kalau orang yang kurban tuh, wah saya pesan pahanya satu. Jangan yang kiri ya, yang kanan aja. Gitu. Nah, kalau yang sudah menjadi wajib, maka tidak boleh dimakan oleh yang berkurban, wajib disedekahkan semua. Jadi wala tajibu illa bin nadri. Tuh, wa biqauli hadhihi udhiyatun. Ini adalah binatang kurban. Wah, jadi wajib tuh. Atau ja'altuha udhiyatan. Saya jadikan ini untuk kurban. Sama. Menjadi wajib. Ya, kalau hewan-hewan yang bisa dijadikan untuk kurban mah udah maklum ya semuanya ya. Unta, sapi dan kambing. Nah, unta, sapi dan kambing ini yang boleh dijadikan sebagai binatang kurban adalah hewan-hewan yang sudah mencukupi umurnya. Sama seperti dalam zakat ya. Cuman bedanya kalau zakat kan ada tingkatan-tingkatan. Kalau di dalam ibadah kurban ini, sapi yang boleh untuk dijadikan kurban ketika dia sudah berusia 2 tahun, sapi. Namanya musinnah. Yang 2 tahun baru boleh bisa dijadikan sebagai binatang kurban atau hewan kurban. Kalau unta 5 tahun. Unta 5 tahun. Atau jaz'ah. Jaz'ah itu yang sudah kupak. Jadi unta yang sudah kupak atau yang sudah berusia 5 tahun. Kalau yang di kambing ada 2. Kalau yang domba itu umur yang 1 tahun atau yang sudah kupak, walaupun belum setahun. Kalau yang kambingnya kecil tuh, kambing kacang, ya, itu yang usia 2 tahun. Nah, dalam bahasa Arab itu kalau yang domba disebutnya do'nun, kalau yang do'an itu 1 tahun, jalan ke 2 tahun, atau yang sudah kupak giginya, udah tanggal giginya. Kalau yang kambing kecil, itu yang disebut dengan ma'az itu usianya 2 tahun, atau umurnya 2 tahun, baru bisa sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, syarat-syaratnya tentu adalah hewan-hewan yang sehat, nggak sakit, yang tidak cacat. Ya, cacat di sini disebutin nih. Ada beberapa di sini misalnya adalah alat takuna jarba katanya, yang nggak buduk, yang nggak ada korengan. Ya. Wahin kalau walaupun korengannya sedikit, jangan, karena mengurangi kualitas daging. Gitu. Ya. Mengurangi kualitas daging atau mengurangi kuantitas daging, maka hewan itu tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Wala ajfa, tuh yang picak aja nggak bisa. Yang buta sebelah. Wala majnunah, gila. Wala amya, buta sama sekali. Wala aura, tuh. Tadi sama ya, yang tidak melihat sebelah. Araj, pincang nggak boleh. Maradun yufsidu lahmaha, ya, sakit yang merusak dagingnya. Wa ala yabina syai'un min udhuniha, tuh. Nggak boleh kupingnya pongges dikit aja nggak boleh. Cacat lagi. Ya cacat ya, ada misalnya ada kupingnya pongges dikit nggak boleh. Tapi kalau cuma sobek doang nggak apa-apa. Sobek itu misalnya kupingnya sobek tapi masih ada nih gantung. Jadi masih ada gantung itu nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai putus gitu, sampai hilang gitu. Wa in qalla, tuh. Ya. Walhasil tidak boleh ada sedikit pun yang cacat lah gitu. Jadi berikan binatang kurban ini sebagai hewan kurban ini sebagai hewan yang terbaik lah, kalau bisa kita berikan yang terbaik. Makanya orang berlomba-lomba tuh yang mahal juga. Bagi yang mampu, ya. Bagi yang mampu itu sunnah untuk melakukan. Yang tidak, yang mampu dan kemudian meninggalkan ibadah kurban, maka hukumnya makruh. Wala tadhaba jami'u asnaniha katanya. Jangan yang ompong semua.
Jangan yang tanggal giginya semua, walaupun misalnya gede katanya ya. Kelihatannya sirah tapi ompong semua nih giginya. Ya. Di sini dikatakan wa ilam tu'athir fiha nuqsan. Walaupun sama sekali tidak berpengaruh sama badannya, tetap gemuk dan sebagainya. Ya. Tapi ada Imam Ibn Qasim di sini mengatakan la yaduru faqidul asnan khilqatan. Kalau gini, kalau ompongnya sejak lahir bawaan katanya, maka nggak apa-apa. Bisa dijadikan kurban. Ya. Tapi kalau ompongnya belakangan ya kan bisa aja digendong tuh, dibawa di motor, lepas, nyungsep, rontok semua. Ya gitu ya. Katanya nggak bisa. Apa bedanya? Karena kalau yang khilqatan, yang memang asalnya sudah ompong semua, itu tidak ada pengaruh dalam masalah dia makan gitu. Ketika dia makan nggak ada masalah, karena memang dari lahir udah begitu. Tapi kalau yang ompongnya belakang pasti ada bedanya. Itu pasti ada bedanya. Makanya kata Imam Ibn Qasim ini dibedakan. Kalau yang bawaan mah boleh, katanya. Kalau yang nggak bawaan nggak boleh. Nah, intinya adalah ya memberikan hewan korban maka udah yang terbaik lah gitu. Ya, karena itu akan jadi matoyakum katanya. Akan menjadi kendaraan kita nanti di yaumul kiamah gitu. Ala kulli hal gitu ya. Jadi berikan binatang kurban semampu kita. Ya, semampu kita artinya yang terbaik yang mampu kita berikan yang terbaik yang mampu kita berikan. Ya. Misalnya kita mampu memberikan kambing yang harga 3 juta, jangan beli yang 1 juta. Ya kan 1 juta ada gitu yang kambing kecil nih. Mampunya 3 juta dikasih yang terbaik gitu. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah waktu tadhiyah. Kemudian sekarang berikutnya adalah kapan kita waktu berkurban. Waktu tadhiyati ba'da tulu'i syamsi yauman nahri. Jadi waktu tadhiyah atau waktu berkurban adalah setelah terbit matahari pada hari Idul Kurban, hari Idul Adha. Wa mudhi qadra rak'ataini wa khutbataini khafifat. Dan sekiranya sudah melewati waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan 2 kali khutbah yang ringan-ringan. Berarti khutbahnya yang pendek-pendek. Jadi kalau terbit mataharinya sekitar jam 6:30 misalnya, melaksanakan sholat dan toharohnya itu 10 menit, khutbahnya 10 menit. Ya kira-kira jam 7 kurang sedikit sudah bisa melaksanakan kurban, udah bisa motong tuh. Ya. Jangan subuh-subuh dipotong aja. Sekarang kita semur dulu nih. Buat makan habis sholat misalnya, nggak boleh itu mah. Ya, habis sholat id dulu baru kita nyembelih kambing. Terus wayamtadu ila akhiri ayami tasyrik. Kemudian waktunya ini memanjang terus sampai hari terakhir tasyrik. Ya, sampai hari terakhir tasyrik baru selesailah waktu melaksanakan kurban. Jadi berarti hari Minggu begitu masuk beduk maghrib udah nggak ada kurban lagi tuh. Ya, udah nggak ada kurban lagi. Wajib tasadduqu bi syai'in min lahmiha nai'an. Dan wajib bersedekah sesuatu dari dagingnya. Jadi wajib mensedekahkan sebagian dagingnya nai'an mentah. Ya, beda dengan akikoh. Kalau akikoh kita sunnahnya dimatengin, kita matengin dulu baru bagiin mateng biar makan. Kalau yang ini bedanya apa? Karena ini litamaluk, untuk diberikan sebagai hak milik. Ya, jadi udah kasih mentah aja gitu. Nah, bagi orang yang menerimanya boleh ditasarufkan kembali. Saya nih nerima daging, ya mau saya jual kek, mau saya apain kek, boleh, terserah aja. Ya, walaupun ada perbedaan pendapat ulama pada orang kaya. Sebagian ulama berpendapat bagi orang kaya khususnya daging kurban tidak boleh ditasarufkan sebagai untuk jual beli maksudnya. Kalau mau dikasih ke orang lagi, mau dimasak memang boleh. Tapi untuk dijual belikan katanya orang kaya sebaiknya tidak boleh. Terus sebagai pendapat nih.
Ya, tentang biasanya kan orang kaya lebih perhitungan, lebih ekonomis gitu ya. Kadang-kadang gitu. Ya, Kalau barter boleh barter. baru boleh nggak apa-apa. Barter sama tempe misalnya dari Ya itu jual beli namanya, jual beli ya. Barter itu jual beli. Ya, itu sebagian ulama. Ya dia ada juga yang membolehkan bagi orang kaya. Nah apalagi buat orang miskin. Kalau orang yang miskin, maka boleh ditasarufkan dengan apapun yang dia mau. Mau dijual belikan boleh, ya kan tidak semua orang doyan daging dong. iya benar. Ya, ada yang gue mau tempe aja gitu, ada. Ya. Simpan di kulkas satu. Boleh boleh. Boleh. Non muslim Ustaz, Kenapa tuh? buat non muslim. Buat non muslim jangan, ini buat muslim. Ya sebenarnya buat muslim ya. Irfaqun lil muslimin. Irfaqul muslim. Gitu. Biasa mas itu ya. Jadi nggak boleh ya. Iya, ini irfaqun lil muslimin. Tapi kalau di tempat itu hukumnya gimana? Iya, hukumnya Allah alam ya. Jadi mah kan nggak kena hukum kitanya, yang kena taksir berarti kita. Pendidikannya kudu jeli. Jangan. Di sini wajib ayyutihu nai'an toriyan la matbukhan wal qadiran li muslimin. Ya bagi orang muslim hurin wa ban berarti au mukatabin, mukatab boleh. Mukatab itu budak sama saya. Ya, kalau di sini tidak menyebutkan boleh bagi orang yang ini, di sini untuk muslim. Bikhilaf fil ghayri dursil alil diya fa inna mitasarruf binawi al tusrikin wa diyafatin lianna ghayatahu annahu kal mudhhi itu. Di sini juga ada yang membolehkan bagi orang kaya, boleh aja katanya di apa namanya? Dibagikan lagi boleh, tapi kalau untuk di ya sebagai ulama bagi orang yang kaya itu hanya boleh ditasarrufkan, dimakan boleh, disedekahin lagi boleh, di apa namanya ngundang orang misalkan dimasak ngundang orang untuk makan-makan ya boleh. Tapi dijual sebagai pendapat ulama tidak boleh bagi orang kaya. Bagi orang miskin boleh. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana hukumnya? Kalau panitia misahin kemudian belum dibagiin udah masak. Nah, ya. Ya ini juga salah, sama praktek yang salah itu adalah selain kulit dibagiin untuk panitia sebagai upah ya, nggak boleh sebagai upah. Kalau dikasih nggak apa-apa. Tapi kalau sebagai upah nggak boleh. Nggak boleh. Terus kemudian misalnya belum dibagiin udah masak duluan nih, capek panitia katanya masak duluan nih, baru makan dulu misalnya. Ini nggak boleh. Ya. Kalau mau nanti minta ridhonya dulu sama izin sama yang kurban. Kan itu kan belum jadi hak milik. Hak punya siapa? Kalau hak milik itu kalau udah dikasih ke kita jadi hak milik kita. Ini belum diapa-apa udah dimakan aja, punya siapa belum makan. Gitu. Misalnya dibagi separuh buat panitia nih. Nah, itu enggak, itu berarti ya, jangan ambil lagi kalau itu berarti hak ente di situ. Ya. Kalau mau ya udah bagi doni, ini buat si apa panitia jualnya 10 kilo ya udah. Bagi-bagi nih masak ya apa-apa. Nah, termasuk juga kulit dan lain sebagainya itu nggak boleh apapun yang ada dari binatang kurban itu dijadikan sebagai upah, nggak boleh. Termasuk kepala ya, apalagi kulit aja nggak boleh. Ya, kalau diminta nggak mau jadi upah nggak boleh. Misalkan ada orang sebelah, udahlah palanya aja buat dia gitu sebagai upah, dia nggak boleh. Nah makanya gini, apa namanya upah Zabi, upah si pemotong itu al-mudhahi bagi orang yang berkurban. Artinya tanggungannya adalah kepada orang yang berkurban. Ketika tadi makanya saya bilang ini sisanya 100.000 buat yang motong kalau kambing, tentu kalau sapi mungkin nanti kan beda kolekannya gitu ya. Pasti kan pasti bedanya beda, harganya beda gitu. Nah kalau itu 100.000 ya udah tuh buat yang motong. Nah nanti jangan lagi ada kata kalimat, oh ini nih buat upah udah kamu dikasih makasih aja. Iya kasih makasih aja teman, cuman bukan sebagai upah gitu.
Jadi jangan menjadikan daging atau semua yang ada pada hewan kurban sebagai upah. Apalagi bulunya, jangan. Nggak ada yang mau. Kalau tukang pengamesan boleh. Isi perutnya juga mau. Ya kalau minta nggak apa-apa. Oh gitu. Ya seperti saya nih, Pak, nanti kulitnya buat saya, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Nggak apa-apa. Kan minta itu mah. Termasuk si perut juga berarti ya? Hah? Si perut juga termasuk. Termasuk semua. Ya itu kalau isian usus mah nggak boleh. Isian usus nggak boleh ya. Kotoran. Iya. Nah itu mungkin yang perlu diperbaiki itu sebetulnya kan cuma di ini doang, di apa namanya, di akad lah istilahnya, kalau di dalam bahasanya itu adalah jangan dijadikan sebagai upah gitu. Jadi nanti upah mah beda lagi, yang motong buat yang panitia misalnya ya, beda lagi. Apa nanti dagingnya dilebihin, yang lain mah Boleh itu Pak. iya nanti diminta ridhonya dulu lah gitu. Nanti yang kata kalau udah nanti yang buat panitia boleh motong tuh, boleh ngambil dari binatang kurban ya nggak apa-apa. Walaupun sebetulnya itu bisa jadi semua yang berkurban, yang mudahid kan udah rela sebetulnya ya, tapi perlu ada kalimat untuk itu. Karena kan masalah itu memang di hati, tapi kata Imam Syafi'i, ya ridho itu harus diucapin kayak dalam jual beli. Kenapa harus ada akad? Bi'tuka, kemudian qabil tu segala macam. Karena tarodin itu tandanya dengan cara ya diucapkan. Kalau di hati mah siapa tahu kan? Yang gitu. Yang di hati mah siapa tahu, makanya perlu ada akad. Nah, begitu. Tuh, di sini dikatakan wa yatasaddaqu bi jamil mandurati. Wajib mensedekahkan semua hewan yang dinadari. Hewan kurban yang dinadari dagingnya wajib disedekahkan. Nah, sekarang kalau nazar hewannya maibah atau hewannya cacat gitu. Boleh nggak katanya gitu? Kita punya kambing ini pincang. Buat kurban nih besok nih, gitu ya. Kirain yang sehat mah enggak ini. Enggak buat jual. Kirain yang pincang. Dulu ada zamannya almarhum Bapak itu ada orang deket lah gitu. Dia datang ke Yadin. Bawa pincang. Ini katanya buat kurban saya. Enggak sah gitu. Nah, gimana kalau ada orang yang nazar dengan kambing pincang, dengan hewan yang maibah lah, ada cacatnya gitu. Gimana hukumnya katanya? Di sini kata ulama, hewan yang maibah yang ada cacatnya, ketika dia dinazari untuk dikurbankan, maka wajib disembelih. Wajib tuh hewan disembelih. Wa tasaddaqu bilahmiha, ya disedekahkan dagingnya. Tapi tidak cukup, artinya tidak sah. Jadi wajib disembelih, tapi tidak sah untuk sebagai kurban. Ya sedekah biasa aja gitu. Sedekah biasa aja bukan kurban. Itu tuh baru diincar Bu. Gitu ya. Mana di sini ada. Kalau orang yang ngomong begini, ini mah bukannya pincang, emang jalan begini. Gayanya gitu ya. Emang udah gaya. Kalau kayak kambing jalan di petatang-petenteng gitu. Nyarum. Biar nggak dikurban. Terus katakan nih, walau nadhara at-tadhiyata bimaibatin lazimahu dzabhuha wa sarfuha masrafal udhiyah wala tujzihi udhiyatu. Tidak cukup baginya sebagai kurban. Wajib disembelihkan, wajib disedekahkan kepada fakir miskin dan lain sebagainya, tapi tidak cukup sebagai kurban. Beda halnya gini, kita punya daging punya hewan sehat, cukup untuk berkurban, sah, ya kan? Kemudian ta'ayabat, ketika saya bilang ini adalah kambing kurban saya, wajib kan? Jadi mandur, jadi hewan kurban yang dinazari, yang jadi wajib. Kemudian cacat, keseleo dia, kakinya pincang, ya kan? Di perjalanan jauhan, tenteng aja. Ya, semua ta'ayabat katanya. Gimana hukumnya? Sah, itu masih sebagai kurban.
Ya, jadi kan datangnya cacat itu setelah dia sumpah, setelah dia nazar. Ya. Ya. Bihilaf bima law nadhara salimatan summa ta'ayyabat fatasihu biha. Sah katanya. Watas betulaha ahkamu tadhiyah. Ya, itu kalau yang sehat, tidak ada cacatnya, kemudian ta'ayyabat, maka boleh dijadikan, artinya sah untuk dijadikan sebagai kurban. Tapi kalau yang cacat, ya wajib disembelih, wajib disedekahkan, tapi tidak sah sebagai ibadah kurban. Gitu ya. Wa yukrahu ayuzila syai'an min sya'rihi aw ghairihi fi ashri dzilhijjah hatta yudhhiya. Makruh hukumnya menghilangkan sesuatu bagian baik dari rambutnya atau selainnya, kukunya misalnya kita potongin, rambutnya kita cukurin. Fi ashri dzilhijjah, pada tanggal 10 Dzulhijjah, wa ma ba'daha min ayami tasyrik. Ya. Hatta yudhhiya, sehingga dia dikurbankan. Jadi enggak boleh tuh dicukurin dulu, enggak boleh. Ya. Wa hikmatuhu syumulul maghfirah wal itqi minan nari jami'i. Hikmahnya adalah karena mencakupnya ampunan semua dari anggota badan yang ada pada hewan kurban tersebut. Ya, mencakup semuanya itu. Jadi semua yang ada pada badannya supaya menjadi saksi buat kita memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu adalah kesunahan dan kemakruhan dan hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Mungkin kurang lebihnya kalau dibaca panjang ya, kalau secara lengkap mah saya kira bisa ditanyakan aja lah gitu ya. Mangga, silakan. Gambul mau nanya. Ini benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kambing, Ustaz. Kalau agak belek nggak apa-apa kali ya. Malah dibawa gitu ke tempat hari belekan gitu. Kalau tak ayabat kemudian nggak apa-apa. Ya kalau misalnya datang penyakitnya ya, kalau belekan itu berarti kan sakit mata. Sebetulnya nggak boleh. Ya. Kalau ibtidaan itu nggak boleh. Ibtidaan itu memang udah sakit nih, kita jadi nggak bisa, nggak boleh. Tapi kalau tak ayabat kemudian, sakitnya kemudian setelah kita serahkan ya, itu nggak apa-apa. Karena kita tidak memilih hewan yang cacat kan sebetulnya. Diskon. Jangan milih yang diskonan. Kadang-kadang jadi paling kena alang-alang gitu. Iya. Jadi yang diperbolehkan buat maksudnya hewan kurban itu cuma kambing, unta sama Sapi. Kalau kerbau nggak ada. Kerbau termasuk. Di sini ada yang dikatakan nih. Wala yaji'u fil udhiyati ilal ibli wal baqaril ahliyah. Nah, biasanya kalau kerbau itu biasanya ibil bukan wiru ahliyah tuh. Punya liar lah, apa sih bahasa Arab itu lupa saya. Nah, al-ahliyah itu yang ternak, istilahnya yang diternakan biasanya kan sapi dan sapi aja. Kalau kerbau itu biasanya memang liar gitu. Nah, banteng kan maksudnya kan dia bukan ahliyah. Tapi kalau dalam zakat itu masuk. Kalau kerbau itu masuk di zakat masuk. Jamus disebutnya. Kalau kasusnya ini Pak Ustaz, Ya. ada nih kasus dia kurban, ya kan pas nyampe masjid besoknya kambingnya meninggal. Mati. Ya meninggal itu. Mati. Mati. Ya. Beda. Tergantung nanti gini. Itu yang si kurban itu udah dapat pahala Ya. wakatnya tuh belum. Gini, pertama kalau ada hewan kurban mati Iya. sebelum waktunya kan nanti dilihat. Dilihat apakah nanti manduro atau bukan. Kalau manduro maka wajib ganti. Karena nazar kan wajib. Ya. Tapi wajib ganti itu lihat apakah nanti ketika penjagaannya itu sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Itu enggak, maksudnya gini. Ini orang bawa kambing ini sembarangan enggak? Ya orang ditarik ke jalan ketabrak truk misalnya. Mati kan sembarangan. Atau misalnya ya ditaruh tapi ya biarin aja, enggak semestinya lah. Setelah yakin nanti masuknya apakah dia itu taksir enggak dalam menjaganya. Kalau taksir ada kecerobohan dari pihak panitia ataupun dari si pemilik, nanti itu wajib ganti dengan yang lain.
Kalau ada taksir, kalau nggak ada ya wa intalifat juga ada taksir, ya mati dengan sendirinya, udah selesai. Nanti diotopsi lah. Ya gitu ya. Boleh lagi ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya tadi mengenai kemakruhan. Tadi dikatakan apabila salah satu anggota keluarga kita, katakan si anak sudah mampu dikatakan untuk berkurban ya, artinya dia mungkin udah punya penghasilan. Apabila salah satu anak kita mampu untuk berkurban, itu tadi dikatakan kita untuk anggota keluarga yang lain bilang kesunahan ya atau kemakruhannya. Kalau sudah ada yang kurban. Ya. Nah kalau misalnya salah satu anak kita, tapi anak ini belum punya kemampuan dasarnya, tapi si anak ini mempunyai hadiah, ya satu ekor kambing untuk berkurban. Dan orang yang memberikan hadiahnya itu langsung memberikan itu ke panitianya langsung nih, panitia kurban. Apakah itu sama? Artinya untuk anggota keluarga yang lain hilang kesunahan juga atau gimana Pak Ustaz? Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimanapun bentuknya, ketika misalnya ada dalam satu keluarga ada yang mampu dua orang atau lebih yang mampu, kemudian satu orang berkorban maka cukup. Walaupun misalnya yang tadi yang berkorban adalah anak yang belum mampu, ya kan itu belum mampu, cuma karena ada orang ngasih dia jadi mampu, intinya mampu juga gitu. Ya, jadi tidak ada perbedaan antara orang yang mampu secara zahir dia mampu karena dia berusaha atau karena mendapatkan rezeki yang tidak terduga tadi gitu. Ya tidak ada perbedaan, artinya sama juga, itu juga cukup dengan itu maka sudah gugur kesunahan buat yang lainnya untuk berkorban. Artinya menggugurkan kemakruhan. Ya. Gitu. Kalau dia bertanya Pak Ustaz, kan tadi kan yang diajar itu ketika ini adalah hewan kurban saya gitu ya. Nah, kalau kambingmu mana yang kurbanin adanya gitu, itu kambing yang itu nanti termasuk gimana? Enggak. Kan kalau ada apa bedanya? Kalau bedanya kalau hadhihi udhiyati misalnya, ini adalah binatang jelas itu muayyanah, menentukan gitu. Ya ini binatang kurban saya nih, itu menentukan sendiri. Kalau mana binatang kurban lu mana yang itu? Nah, lu bukan mazhab. Mazhab itu udah min nafsi dari dirinya. Gitu ya. Sama seperti gini misalnya sekarang kita ngumpulin duit buat kurban nih. Nanti jadi jadi manduro enggak lah, beda. Kan kalau manduro tuh hadhihi berarti sudah ada hewannya nih. Tahu enggak? Nah, hewannya sudah ada. Atau misalnya kita peternak kambing, punya kambing, ngurusin kambing atau di rumah ini punya ternak kambing. Dibilang, "Oh, yang gede no. Ono gua jadiin kurban no." Nah, jadi mandur itu. Jadi wajib lah hukumnya itu. Tapi kalau nabung ada ketegasan misalnya bulan 300.000 itu jadi Enggak, belum. Kan itunya belum ada. Dan itu memang kita berniat untuk melaksanakan kurban. Gitu. Kecuali nanti ada kalimatnya setelah udah ada kita bilang, "Oh, saya jadikan manduro." Motivasi. Nah, gitu. Ekor ya Pak. Masya Allah. Motivasi.